Minipod, Manajemen in Podcast. Minipod hadir lagi dengan tema obses. Dan kita ngebahas tentang mahasiswa berprestasi nih, Gap. Bener banget. Oke, sebelum kita bincang-bincang sama mahasiswa berprestasi, kita kenalan dulu. Aku Kamara dari Manajemen Angkatan 21 bersama Gua Gabriel angkatan 2022. dan ada bintang tamu kita nih. Halo teman-teman Minipod semuanya, perkenalkan gue Sandi Pamungkas dari program studi ekonomi angkatan 2022. Oke. Nah, jadi kenapa sih Gap ke Sandi ini dibilang mahasiswa berprestasi? Nah, Apa-apa aja nih kira-kira prestasinya? Nah teman-teman, jadi Kak Sandi ini dari program studi ekonomi ya, tadi udah dibilang. Nih, aku mau bacain prestasi-prestasi dari Kak Sandi ini teman-teman. Kok baca sih Gap? Soalnya saking banyaknya, aku baca dulu nih. Wah, kaget. 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 Oke. Nah, jadi Kak Sandi ini juara 1 lomba esai nasional Universitas Negeri Surabaya. Nah, yang kedua ada juara 1 lomba karya tulis ilmiah Universitas Brawijaya tingkat nasional. Ada lagi juara 1 startup inovasi competition IPB 2023. Selanjutnya ada juara 1 nasional esai competition Universitas Dr. Subondi. Yang terakhir ada juara 1 lomba esai mahasiswa tingkat nasional Muamalah Fair 2023. Wow, keren banget, tepuk tangan dulu kalian. Bukan. Keren banget. Nah, ini kita mau konfirmasi, ini bener nggak sih Kak lombanya yang udah diikutin sebanyak ini, dan pastinya masih ada lagi ya yang di luar ini gitu. Jadi sebenarnya kan itu kita kalau di himpunan mahasiswa pastinya ada apresiasi ya. Nah di situ merupakan apresiasi himpunan mahasiswa untuk bisa memposting prestasi-prestasi yang pernah Sandi sendiri raih pada kesempatan di bulan-bulan berikutnya. Dan kalau ditanya kira-kira masih ada lagi, ya mudah-mudahan masih ada lagi ya sampai seterusnya. Amin. Ya berarti ini yang paling terbaru. Iya betul. 2023 ini ya. Oke, keren banget Gap. Insecure ya? Aduh, Insecure ya? nggak boleh dong. Insecure nih, kita mah apa tuh? Aduh, nggak boleh. Kita humas, Kak. Kita humas. Oke. Kita humas. Mungkin kita mau tanya-tanya nih tentang gimana sih rasanya jadi mahasiswa berprestasi, apa sih yang memotivasi dan lain-lainnya. Nanti Gap mungkin tanya-tanya ya Gap. Tuh, biar kita bakal bisa contoh nih. Kita bakal ngegali tentang Kak Sandi ini sampai akhir pokoknya. Oke. Sampai waktunya cukup sih Gap. Bener. Oke, lanjut aja. Nah, jadi kok ngeblank ya? Timekeeper, sorry. Iya, gimana? Kak Sandi tuh dibesarkan gimana sih sampai bisa kayak gini gitu? Dibesarkan gimana? Ya, cerita tentang kalau- diri sendiri mungkin sekarang. Mungkin ya, kalau misalnya tentang background saya sendiri, Sandi Pamungkas. Jadi sebenarnya gue tuh lahir di salah satu kota besar, yaitu kota Medan, di mana gue lahir pada tanggal 1 Januari 2005, dan salah satunya di situ merupakan keluarga-keluarga yang mungkin banyak lah di situ keluarga gue, karena memang berasalnya dari sana gitu. Nah terus karena background keluarga gue yang merupakan ayah gue sendiri, yaitu TNI Angkatan Darat, kita dipindahin tugas lah istilahnya ke salah satu pulau terluar, yaitu Pulau Natuna. Jadi mungkin kalau misal dibilang gue lebih kenal Medan atau Natuna, gue lebih kenal Natuna sih. Iya, karena benar-benar gue besar dari sebelum SD sampai tamat SMA itu benar-benar di Natuna, sehingga gue tahu persis culture dan juga berbagai macam hal-hal yang ada di sana. Seperti itu sih Kak Gabriel. Gitu. Berarti Kak Sandi ini numpang lahir doang ya? Iya. Doang sih. Numpang lahir ada di kartu lahir apa sih? Akte. Akte lahir. Lahir. Oke, mungkin kita tanya juga kan tadi dari kecilnya berarti di Natuna ya Kak? Iya. Nah kira-kira tuh berarti ada 3 nih, Medan, Natuna, sama sekarang ke Jakarta. Kira-kira apa sih yang
membedakan mungkin gitu di antara ketiganya tadi? Mungkin kalau ditanya tentang culture shock ya, jadi kayak culture shock yang terjadi ketika di tempat-tempat itu sebenarnya beda-beda gitu. Karena mungkin kalau misal dari Medan yang awalnya memang orangnya juga bisa dibilang keras-keras, dan juga ketika dibawa Natuna dengan adat yang di sana itu kebanyakan Melayu, jadi kebawa gitu. Karena orang Melayu di sana itu lebih ke responnya itu lembut, ramah, dan juga kayak ya ramah lah ke semua orang gitu. Sehingga ketika balik lagi ke Jakarta, di mana culture shocknya adalah ketika ternyata banyak manusia-manusia yang sosialis sih menurut kita sendiri, karena banyak yang mentingin diri sendiri, nggak seperti di Natuna yang memang memang tempatnya itu masih orangnya masih sedikit dan orangnya masih peduli antara satu sama lain. Itu sih kalau dibilang culture shock. Oke, lanjut. Nah, gue penasaran, kan tadi lu banyak banget juara-juara gitu. Itu tuh infonya biasanya dari mana sih? Sebenarnya kalau ditanya tentang info, kan awal kali pertama ikut lomba itu udah dari SMP sebenarnya. Jadi gue itu udah tertarik untuk mengikuti lomba karya tulis dan inovasi itu dari SMP. Dari SMP gue inget banget itu gue lomba karya tulis ilmiah namanya Inovasi Teknologi Tepat Guna, dan gue berhasil waktu itu meraih juara pertama gue cuma juara harapan 2 tapi tingkat provinsi. Nah, tapi setelah itu gue ada rasa ingin tertarik gitu untuk mengembangkan bakat lebih lanjut sampai ke bawah sampai SMA gitu. Jadi kalau ditanya tentang informasi, gue lebih bisa menekankan pada relasi yang gue punya gitu. Relasi yang gue punya menyebabkan gue banyak menerima informasi-informasi lomba dari pihak manapun, baik dari pemerintah, universitas, lembaga, mungkin dari perusahaan juga, gue juga pernah. Tapi kalau misal awal-awal, sebenarnya sekarang udah lumayan banyak ya informasi-informasi kayak kita bisa dapetin dari Instagram, dari Facebook, website, dan lain sebagainya. Kan benar tadi tuh, sempat dinotis juga kalau info-info lomba tuh banyak banget, di IG banyak, tambah lagi Kak Sandi ini ada relasi. Nah, apa sih yang dalam milih lomba tuh yang jadi kriteria Kak Sandi, oh milih lomba yang ini nih, ada nggak sih trik-triknya gitu dalam milih lomba? Atau emang suka atau gimana gitu? Kalau misal ditanya terkait dengan bagaimana gua untuk memilah untuk mengikuti lomba suatu perlombaan, itu sebenarnya kalau beda gitu pandangan gua dulu dan sekarang. Jadi mungkin gua bisa ceritain pandangan gua dulu. Jadi di mana dulu di saat gua belum punya nama lah, misalnya jadi mahasiswa berprestasi kan belum punya nama dulu. Di situ gua coba untuk mengikuti lomba-lomba yang bergengsi. Kenapa gua targetnya lomba yang bergengsi? Agar nantinya tujuannya gua punya nama dan punya branding. Tapi kalau misal untuk sekarang gua sebenarnya lebih banyak lomba-lomba yang banyak cuannya sih, mohon maaf ya, kita nggak bohong ya, iya realistis. Jadi gue sekarang fokus kalau lomba jujur kayak ngelihat hadiahnya dulu, walaupun sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga kita kan dari lomba-lomba juga bisa dapat penghasilan, itu awalnya. Tapi selain itu gue juga melihat pihak penyelenggaranya, misal pihak penyelenggaranya adalah suatu perusahaan yang besar ataupun pemerintah, itu malah membuat gue semakin semangat tuh untuk ikut lomba itu, karena nantinya gue bisa dapat benefit lain, seperti contohnya bisa jalan-jalan keluar daerah, sampai gue bisa kemarin terakhir gue jalan-jalan ke Sulawesi itu dari Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, dan alhamdulillah juara 1 juga. Di situ gue dapat banyak sih benefit, mulai dari relasi, terus pekerjaan, dan juga info magang, dan juga bisa punya dapat lumayan juga dari sana, dan banyaklah relasi yang didapetin dari sana. Jadi yang paling penting sekarang sih adalah cuan dan relasinya gitu. Nice. Tuh ingat, cuan dan relasi. Relasinya, iya. Kok seru ya? Seru. Kita kayak mendengarkan apa gitu ya, Gem. Semoga abis ini termotivasi ya, Gem. Amin. Nah, Oke. siapa sih sosok role model atau yang menginspirasi Kak Sandi ini bisa menjadi kayak gue jadi kayak gini, jadi kayak sekarang gitu? Sebenarnya kalau misal ditanya terkait dengan role modelnya siapa, ya pasti semua anak role modelnya adalah orang tua. Kebetulan ayah gue selain bekerja di TNI AD juga bekerja di perusahaan, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan di bidang penelitian. Jadi dulu ayah gue tuh pernah cerita terkait dengan beliau dan kakek gue maksudnya. Jadi ayah beliau itu pernah menjadi seorang peneliti di suatu perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Nah dari situlah gue pikir, oh ternyata bakat penelitian, bakat menciptakan inovasi teknologi itu turun ke gua, dan gua
beruntungnya bisa ditempatkan di tempat yang bisa mengembangkan bakat tersebut, sehingga sampai sekarang ayah gua dan ibu gua sih yang bisa menjadi role model utama. Gua belajar dari ayah gua gimana cara kita untuk tegas dan gimana cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik dengan masyarakat. Dari ibu gua belajar tentang bagaimana cara kita untuk sabar dan menerima konsekuensi hidup yang udah kita jalani. Keren banget ya Gap. Berarti emang dari latar belakang, lingkungan itu tuh mendukung Ngaruh ya? emang. Oke. Makin insecure nggak Gap? Enggak. Oh enggak ya? Aman. Masih Oke. aman. Oke, role modelnya keren, lingkungannya keren. Tapi gue kepo, sorry. Orang tua gimana cara ngedidik gitu? Cara ngebesarkan? Iya. Membesarkan ya. Iya. Kalau dari gue sendiri, pandangan gue sebagai seorang anak kepada orang tua gue, jujur gue di lingkungan yang keras. Kenapa bisa gue bilang keras? Karena kan kalau kita hidup sebagai keluarga TNI, kita harus hidup di lingkungannya juga gitu. Kita Iya, ada benar. perumahan biasanya. Oh, betul. Perumahan itu khusus untuk warga TNI AD gitu. Karena ayah gue berstatus TNI Angkatan Darat. Dan kenapa bisa gue bilang keras? Jujur, didikannya itu harus apa-apa sesuai fakta, apa-apa sesuai otoritas gitu. Dan dari situlah gue belajar untuk bisa untuk bisa kalau hidup ini nggak sesuai fakta, sulit gitu untuk kita bisa jalanin hidup yang lebih baik. Makanya kalau misal dibilang keras atau enggak, ya gue bisa bilang keras gitu. Dan ternyata itu juga membawa positif, kayak gue sekarang hidup bisa mandiri dan bisa tahu gitu mana yang baik untuk gue dan mana yang buruk untuk gue gitu sih. Walaupun keras juga pasti orang tua niatnya baik ya. Iya betul. Betul. Tapi sekarang gimana nih tanggapan orang tua? Mungkin bisa dibilang berhasil gitu mendidik anaknya. Apakah masih ada beberapa hal yang kamu harus gini-gini atau udah dibebaskan gitu? Apa udah dibebaskan? Oh dibebaskan? Gimana tuh? Enggak, maksudnya Yang kayak kamu bisa ambil keputusan sendiri karena kan ya pasti udah banyak pengalaman kan di luar sana gitu, kayak yang tahu baik dan buruknya yang ngerasain juga kita gitu. Iya. Mungkin kalau misal tanggapan untuk masa sekarang ya, didikannya sebenarnya dari dulu nggak pernah ada paksaan untuk bisa berprestasi, paksaan untuk bisa jadi orang yang menurut gua harus punya ambisi yang serius gitu. Dulu orang tua nggak pernah maksain itu, bahkan berkali-kali mungkin kan biasanya kalau kita TNI AD ada anaknya berprestasi biasa diapresiasi kan orang tuanya. Bahkan orang tua gua tuh dulu kayak sampai repot gitu untuk ngedatengin setiap undangan untuk nerima anak berprestasi gitu. Nah dari situ kayak sebenarnya nggak ada paksaan. Menurut gua pendidikannya itu keras tapi bukan yang kayak harus gitu. Kalau misal kamu nggak jadi sesuatu yang menurut orang tua kita itu jelek atau nggak bagus gitu, maka kamu akan gagal. Menurut gua nggak segitu, karena jatuhnya sekali lagi gitu, kita di orang tua gua sendiri nggak berharap apa-apa, yang penting bisa jadi anak yang nurut aja. Tapi pasti bangga ya, udah berhasil Bangga mendidik lah. anaknya. Lanjut Gap, ada kepo apa lagi nih Gap? Kita kepo sama dari sekian banyak nih lomba atau mungkin project-project yang udah dilakuin gitu. Ada nggak sih project yang berkesan gitu, atau boleh nggak diceritain tuh projectnya apa gitu? Sebenarnya kalau ditanya terkait dengan proyek yang paling berkesan, karena tadi di awal gue juga udah bilang kalau gue tuh lebih mikirin kecuan dan ngelihat tingkatan dari lombanya, itu sebenarnya yang paling berkesan adalah menurut gue pas waktu gue juara satu di tingkat Young Golkar Entrepreneur gitu, itu salah satunya. Terus tapi yang paling menurut gue antara seimbang nih antara kualitas lomba, pengalaman lomba yang didapatin sama relasinya dan cuannya, itu menurut gue yang terakhir kali yang paling besar itu lomba di Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi kenapa gue bilang terkesan gitu, karena sejatinya kan kita merupakan mahasiswa yang ada di rumpun ilmu bisnis ya dan sosial. Nah di situ gue terkesan karena di sana gue dapetin relasi.
relasi dengan orang-orang pegawai Bank Indonesia, yang artinya gue juga pengen gitu bisa menjadi pegawai Bank Indonesia suatu saat nanti gitu. Terus yang kedua, gue juga dapat imbalan yang lumayan gitu untuk bisa mempresentasikan karya gue di sana, apalagi mendapat juara 1 sehingga mendapat uang yang lumayan di sana. Dan terakhir, akomodasi dan transportasinya itu nggak tanggung-tanggung kalau misal mereka membuat suatu event, sehingga kayak gue merasa benar-benar diapresiasi sebagai bintang tamu yang hadir di acara saat itu. Berarti itu terbang langsung ke sana? Iya, kita ke Sulawesi kemarin di Kendari. Sekalian jalan-jalan juga, Iya, kayak sekalian berarti jalan-jalan. makanya berkesan ya? Iya, walaupun sambil mikirin absen ya. Oh iya betul ya, absen. Nggak ada Mungkin toleransi. surat. Iya, sebenarnya ada. Ada dispen nggak? Nggak. Oh ada. Ya kali. Iya, udah banggain nih. Ih. Tertegun. Nah, tadi tuh udah nyenggol-nyenggol juga antara kampus nih. Kan kita juga masih ada kuliah, masih aktif kuliah, tapi kalau misalnya tidak ada perlombaan, kita harus ada ikut lomba, atau lomba itu ada timelinenya sendiri. Gimana sih cara atur waktunya antara kuliah sama ikut lomba? Jujur karena kalau misal kita sebagai mahasiswa kan fokus utama kita adalah kuliah gitu untuk belajar ya. Tapi lomba itu menurut gue kayak suatu hal yang dinomor duakan lah. Tapi memang fokus utama gue kuliah gitu. Bagaimana cara gue untuk bisa mengatur hal tersebut adalah dengan cara gue selalu berpikir kalau misal gue tuh harus ngerjain suatu hal yang positif dan produktif gitu. Sehingga kalau gue ngerasa kayak ini kerjanya kayaknya gue nggak produktif deh, lebih baik gue cabut gitu. Sehingga nggak jarang gitu gue memutuskan untuk tidak semacam kalau misal gue pikir itu nggak bagus, ya udah daripada ngebuang-buang waktu gue, lebih baik gue mengerjakan suatu hal yang lain. Ya, tapi kalau misal secara internalnya sendiri, jadi sebenarnya bagi waktunya itu ketika Senin sampai Jumat kita fokus kuliah, Sabtu sama Minggunya gue fokus lomba gitu. Dan tapi dengan syarat Senin sampai Jumat itu gue benar-benar misal ada tugas rumah, gue kerjain di kelas gitu. Gue kerjain di kelas sampai nggak bakal kebawa-bawa gitu sampai rumah, sehingga di situ gue punya waktu free untuk lomba tuh. Dan kebetulannya gue tuh bisa untuk berkomunikasi, untuk mengatur jadwal presentasi. Kan kalau lomba biasanya final ada presentasi. Nah, jadi gue bisa mempresentasikannya itu di hari-hari libur tersebut gitu. Oke, berarti nih Kak Sandi salah satu orang yang ada di Selasar sampai malam nih. Waduh. Tapi susah loh Kak kayak gitu. Iya, karena Kan jadwal lomba itu sendiri kan nggak sama sama. nggak, ego-ego mahasiswa kan harusnya langka lah. Oh iya sih. Nah, Iya nggak sih? Kayak satu lagi nih sepinter. aku penasaran. Itu tuh ikut lombanya individu atau per tim? Sebenarnya kalau dari sendiri enaknya itu per individu. Kenapa? Karena kita bisa ngatur diri sendiri gitu. Dan tapi sebenarnya kita Sandi sendiri sekarang pengennya itu berkelompok, karena yang pertama kita fokusnya nggak cuma menang sendiri, tapi kita pengen mengembangkan orang-orang di sekitar kita gitu. Sehingga kan kalau misal kita menang-menang terus dan menjadi kita punya teman, otomatis temannya juga mau, dan teman itu Sandi juga sendiri punya teman gitu yang sering curhat kalau misal dia juga pengen ikut lomba tersebut. Nggak mungkin kan kita kayak membiarkan orang tersebut, sehingga di situ Sandi termotivasi untuk bisa membawa teman-teman yang ada di sekitar Sandi untuk kalau misal mereka tertarik akan lomba-lomba, ya udah gitu tinggal gabung bareng dan juga kita kembangin diri sama-sama lah. Kalau misal makanya tadi balik lagi pertanyaan, kalau misal ditanya suka atau nggak sukanya, itu sebenarnya suka individu karena nggak ribet, tapi ada juga suka di kelompok karena bisa bisa membawa teman-teman bisa jadi juara. Itu sebenarnya ada rasa utilitas sendiri gitu, kepuasan sendiri gitu. Iya, seru. Mungkin mau daftar gabung timnya Kak Sandi. Lomba apa ya? Futsal. Kalau oprek mungkin Gap langsung daftar masukin CV ya. Insya Allah. Nah, balik lagi nih, kan tadi time management, kan gue tadi juga sempet highlight kayak ego mahasiswa tuh susah lah kalau misal Senin sampai Jumat kayak yang lu kerjain tadi. Nah, apa sih, gimana gitu caranya kok bisa gitu? Ya ngelawan males lah, atau kesiangan lah, kurang tidur segala macam, itu kan udah jadi hal yang mendasar gitu buat para mahasiswa apalagi gitu. Itu gimana?
Mungkin kalau misal ditanya hal tersebut dari hal yang Kak Gap jelasin tadi kan, sebenarnya itu hal-hal normal sih bagi manusia. Gue juga pernah kesiangan, pernah capek, ngerasa burnout. Bahkan gue tuh alhamdulillahnya bisa ngatur kapan jadwal gue burnout. Burnout itu kan kadang kita ngerasa stres banget sampai nggak mau ngelakuin apa-apa, dan gue alhamdulillahnya bisa ngontrol itu. Jadi ketika ngelakuin suatu kegiatan, gue nggak bisa tiba-tiba burnout sendiri, itu nggak bisa. Jadi memang udah ada jadwal khususnya. Misal pas hari libur, hari Sabtu misalnya gue pengen diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain, ya gue bener-bener diem doang gitu. Diem doang, rebahan gitu. Supaya nantinya ketika hari Minggu sampai balik lagi ke Sabtu, nggak bisa optimal lagi gitu. Cuman sebenarnya kalau tergantung orang-orang ya. Kan orang-orang kualitas istirahatnya beda. Kadang ada yang baru, dan juga kebiasaan seseorang gitu. Kalau gue mungkin karena udah biasa untuk ngerjain project dan juga biasa untuk begadang, makanya gue lebih sering kayak gitu dibandingkan dengan orang lain ya. Tergantung pribadinya masing-masing aja sih Kak. Tergantung kebiasaan. Iya betul, tergantung kebiasaan. Oke. Apalagi Kak? Mungkin aku mau tanya tentang tantangan nih. Di balik tantangan mungkin ya sifat-sifat normal tadi. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi selama mengikuti lomba? Tantangan ya. Sebenarnya kalau ditanya tentang tantangan, setiap fase jenjang pendidikan itu pasti punya tantangannya masing-masing Kak. Begitupun dengan lomba gitu. Kita kalau lomba semakin banyak kita lomba, jujur semakin kita bisa mengendalikan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya gitu. Kalau misal kita baru awal-awal lomba, tantangan utamanya adalah kayak hal umum, kayak biasa kita nggak tahu gimana strategi supaya kita bisa menang lomba, terus gimana strategi kita untuk bisa jadi juara, gimana strategi menulis proposal yang bagus. Itu adalah hal-hal umum, tantangan yang biasa ketika kita ingin mengikuti lomba tapi belum punya pengalaman lomba. Tapi tantangan yang sudah kita dapati setelah kita udah mengikuti banyak lomba adalah tantangan yang lebih serius ke arah gimana inovasi kita itu bisa dikembangkan, gimana nantinya kalau inovasi kita itu diambil oleh orang lain gitu. Makanya kita sekarang Kak Sandi sendiri lebih berfokus pada penulisan jurnal untuk menjaga inovasi-inovasi Sandi sendiri, karena tantangan untuk kayak penulisan itu udah bukan masanya lagi, tapi lebih fokus kepada improvisasi dari inovasi kita sendiri gitu. Berarti itu lebih ke inovasi. Iya, ke inovasi. Nah, itu gimana tuh cara, mungkin ada masa-masa kayak nggak bisa mikir lagi nih, mentok gitu. Nah, itu apa sih yang dilakuin? Sebenarnya kalau misal ditanya nggak bisa mikir lagi mentok, kalau dari Sandi sendiri pernah sih kejadian kayak gitu. Semua orang kayaknya pernah ya? Pernah, pasti. Pernah buntu ya rasanya. Iya. Cuman untuk itu kita butuh teman diskusi, biasanya butuh teman diskusi, dan juga kita butuh ya teman lah untuk bisa ngobrol terkait dengan hal apa yang menjadi permasalahan kita. Contohnya kalau Sandi sendiri memang kalau bukan kira-kira udah buntu banget nih ya, kalau udah buntu banget dan nggak ada teman-teman yang bisa memberikan saran yang baik, ya udah ke ChatGPT pelariannya kalau kita tanya apa ya udah muncul gitu ya, setidaknya bisa lah menjawab intinya, walaupun jawabannya belum tentu bisa relevan dengan pertanyaan yang kita tanyakan. Berarti ada satu kesamaan kita gitu sama Mas Sandi, yaitu pengguna ChatGPT. Oke. Ada lagi? Nah, ini pertanyaan selanjutnya, capaian apa sih yang mau dicapai sama Kak Sandi untuk kedepannya? Capaian ya terkait dengan sebenarnya capaian, cita-cita dan impian mungkin kali ya. Mungkin kalau ditanya terkait dengan impian dan capaian yang sebenarnya aku pengen raih itu di tahun depan, resolusi tahun depan aku pengen ikut IISMA sebenarnya. Aku pengen keluar negeri. Aku pengen ikut student chapter pertukaran mahasiswa di luar negeri. Dan sebenarnya aku agak bimbang di situ karena kan kalau kita ISMA harus nambah semester, sementara aku nggak mau lulus belakangan gitu dari teman-teman aku, jadinya aku masih bimbang di situ. Itu sih, tapi aku pengen banget bisa dapat project nggak cuman di Indonesia aja tapi juga di luar negeri. Aku pengen bisa punya relasi perusahaan-perusahaan besar yang di luar negeri gitu melalui cabang-cabang lomba. Dan sekarang aku udah lagi ngerencanain itu, karena kemarin kan terakhir aku lomba yang diadakan oleh Kementerian Kominfo itu di Yogyakarta tentang karya tulis juga, dan alhamdulillah dapat juara 3 pada saat itu.
Jadi juara-juaranya itu bakal dikirim ke luar negeri gitu. Khususnya pada tahun 2024 itu di chapter aku bakal dikirim ke Thailand. Nah, aku tuh lagi mempersiapkan itu sekarang agar bisa nantinya ketika sampai di luar negeri benar-benar aku bisa ngasih yang maksimal sehingga nantinya nama aku juga dikenal nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga. Tuh, pengennya sih ya kalau bisa dibicarain impian ya. Keren. Kan boleh ya impian tinggi ya? Boleh. Siapa yang larang? Betul. Juga aku kasih itu. Mungkin semua orang punya mimpinya masing-masing dan nggak salah kok kalau kita mau mimpi tinggi. Aku juga pernah baca satu quote itu, mimpilah setinggi mungkin agar kamu jatuh di antara bintang-bintang. Terakhir deh. Oke, apa tuh? Tips and tricks Tips dan trik untuk buat para mahasiswa yang pengen lomba gitu. Iya, biar kayak Kak Sandi nih. Oh, kalau misal tips dan trik untuk mahasiswa menang lomba kali ya? Menang Apa aja, lomba terserah. dan mengikuti ya? Tips and trick untuk prestasi deh. Iya, Gitu ya. betul. Kalau tips dan trik untuk bisa berprestasi sebenarnya semua orang pasti berprestasi lah ya kan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa prestasi itu hanya pada satu bidang saja gitu. Tapi juga berbagai macam bidang gitu. Kalau Sandi sendiri tips dan trik yang pertama adalah teman-teman harus bisa belajar dari siapapun. Teman-teman harus bisa belajar dari siapapun karena mau dia siapa, yang mau dia anak mana, kita harus bisa mengambil hal positifnya di dalamnya. Dan juga teman-teman harus peka terhadap lingkungan teman-teman. Karena kalau teman-teman peka terhadap lingkungan sekitar, nanti teman-teman akan menemukan permasalahan yang nantinya bisa teman-teman pecahkan. Dan di situ teman-teman bisa membuat suatu inovasi dari permasalahan yang ada. Dan kalau tips menang lomba sebenarnya banyak hal ya. Yang penting teman-teman harus bisa tekun belajar gimana cara menulis yang baik, tahu kriteria penilaiannya apa, dan juga ngelihat orisinalitas karya yang teman-teman buat dan inovasinya urgensi atau enggak. Karena inovasi urgensi pengalaman Sandi itu paling relevan kalau misal memang pengen menang lomba gitu. Kalau inovasinya udah terdahulu banget, biasanya sih nggak bisa menang ya. Itu sih kalau tips dan triknya. Dan kalau misal ada lomba-lomba atau teman-teman tertarik lomba boleh-boleh aja sih ajak ke Sandi gitu. Tuh, pasti juara nggak? Pasti lah ya. Teknya pasti juara. Udah banyak banget soalnya kayak Iya, betul. Ini udah habis ini kita cari-cari lomba kali ya. Iya. Terus kita ajakin Kak Sandi. Boleh. Kak, ayo Kak ikut lomba. Nah, ada nih Boleh gitu. dong, boleh. 10.000 gitu. Oke. Ya paling segitu aja dari kita. Wah, keren-keren banget tadi kita udah dengerin Kak Sandi dibesarinnya gimana, prestasinya apa, terus tantangan, terus tips and trick juga. Betul. Pokoknya banyak yang bisa diambil lah dari Kak Sandi ini. Terima kasih banget Kak Sandi udah mau datang. Sama loh, aku juga pengen ngucapin terima kasih ke manajemen society khususnya Humas ya yang udah Wih. undang aku di sini. Jadi aku bisa berkesempatan untuk apa ya? Sharing. Gitu karena jarang gitu. Curhat. Bisa curhat tapi juga membangun lah intinya. Iya. Oke. Nah, semoga juga apa yang disampaikan bisa diambil nih buat manners di luar sana. Hal yang positif diambil, yang enggak jangan. Betul. Mungkin sekian dari kita. See you di mini-pod selanjutnya. Dadah. Pantun nggak? Stop it. Get some help. Nggak. Ini BAS aja. Iya, boleh. Ada semut dimakan kapur barus. Ke kampus. Aduh lupa. Oh weh, pagi-pagi ke kampus. Cakep. Jangan terlalu serius, gue mau pinjem dulu 100.